mau ya resolusi yang lain. Kan mama tahu kalau GP-nya lagi seru, nggak bisa dihindari gitu main HP mah. Itulah yang membuat orang nggak bisa berhenti melihat HP. Ah, kamu belum seperti itu. Kadang berhenti bermain HP, main-main yang lain. Aku memang pakai HP, tapi nggak dari pagi sampai siang seperti kamu. Sebenarnya mama tidak melarang kalian main HP, tetapi di rumah ini kita semua memiliki tanggung jawab. Iya, mana dia aku bantu, tenang aja lah. Nanti itu kapan? Biasanya nanti itu artinya sore. Pagi semua. Pagi juga. Wah, udah rame aja ya. Kamu udah bangun dari tadi. Baru bangun? Iya, baru bangun. Soalnya semalam capek kerja. Karena bapak suka soal seperti ini. Suasana yang gimana, Pak? Ya, suasana begini, keluarga kumpul bersama gitu. Walaupun sebenarnya kita jarang berkumpul bersama. Kenapa mama bilang gitu? Karena sebagian kita mengambil kesibukan masing-masing. Betul juga. Ya bagaimana lah, begitulah keluarga zaman sekarang, itulah tantangan begini. Tantangan keluarga? Iya, tantangan keluarga. Karena zaman sekarang banyak yang tinggal satu rumah. Cuman mereka jarang berbicara. Ya karena semuanya sibuk. Ada yang sibuk dengan pekerjaan. Ada juga memang yang sibuk dengan sekolah. Ada juga yang sibuk dengan HP. Kenapa kalian melihat aku? Karena kamu yang sering main HP. Iya, aku mengaku sering main HP. Ya, aku memang bapak kan tidak melawan penggunaan teknologi begitu. Cuman yang gara-gara teknologi keluarga jadi kacau balau. Karena kita memang bersama, tapi kita jarang bicara. Padahal dalam keluarga itulah kehidupan pertama kita. Ya, dan keluarga juga di situ kita juga dibina iman kita. Siapa ya? Halo Tante, kami datang berkunjung Tante. Oh, pulang sama suaminya. Masuk. Akhirnya kalian datang juga. Iya, udah lama kami tunggu, nggak jumpa kita, udah lama juga. Oh, masuk lah, keluarga ini selalu terbuka untuk kalian. Terima kasih Om, sudah baru sekarang datangnya. Karena kegiatan kami cukup padat akhir-akhir ini Bunda. Oh, sini dulu. Bagaimana kabarnya semua di sini? Kabar baik. Kami juga tadi lagi berbicara tentang keluarga. Tentang apa? Ya, tentang bagaimana keluarga-keluarga seperti ini sibuk dengan urusannya masing-masing. Itu memang benar. Rumah kami juga begitu. Kadang mau merasa kita jarang duduk bersama di rumah ini. Padahal dulu waktu anak masih kecil kita sering bersama. Sekarang memang susah mengatur jadwal semua orang itu udah berbeda-beda. Pak, aku pernah mendengar mengenai pastoral keluarga. Dari mana kamu dengar? Ya dari tentang pelajaran sekolah gitu Pak. Aku suka pernah mendengar. Pastoral keluarga adalah perhatian gereja terhadap kehidupan keluarga. Karena keluarga sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena keluarga itu adalah di situ kita pertama belajar tentang kasih. Pastoral keluarga juga di situ kita pertama kali mengenal Tuhan. Berarti keluarga bukan hanya seperti tempat tinggal bersama dong Pak. Ya, lebih dari situ lah. Aku juga pernah mendengar istilah gereja rumah tangga. Ya itu benar. Dalam gereja Katolik, keluarga disebut eklesia domestika. Artinya keluarga adalah gereja kecil. Karena di rumah kita belajar berdoa dan mengasihi juga tentunya. Belajar menghormati orang tua juga. Belajar hidup bersama dengan penuh tanggung jawab. Ngomong-ngomong, bagaimana akhir-akhir ini setelah sekolah kalian? Lumayan sibuk Pak. Ya, sama juga Pak. Aku juga begitu, banyak tugas sekolah, sibuk begitu Pak. Apa saja tugas kalian? Ada tugas kelompok, presentasi, ngerjain beberapa laporan juga. Sepertinya sekarang pelajaran semakin berat. Iya, kadang itu juga melatih kita untuk bertanggung jawab. Dalam keluarga kita juga ada beberapa tanggung jawab yang harus dituruti. Ya, saya kira itu seperti pekerjaan rumah.
Betul sekali. Dan juga menghormati orang tua tentunya, serta saling menghargai. Om, menurut Om, apa yang bisa membuat sebuah keluarga menjadi tetap kuat? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Menurut Mama, yang paling penting itu adalah kasih. Kasih? Iya, tanpa kasih, keluarga itu akan retak. Ya, selain kasih juga, ada juga yang namanya komunikasi. Lah, kenapa komunikasi, Pak? Ya, komunikasi itu seperti kita saling berbicara, sama-sama menghargai satu sama lain. Orang lebih suka berbicara daripada mendengarkan. Padahal mendengarkan itu juga sangat penting. Kadang aku merasa orang tua itu terlalu sering dan terlalu banyak menasihati. Kenapa kamu merasa seperti itu? Ya karena tiap hari bukan hanya pujian, malahan sesuatu yang gak penting selalu diingatkan dan ditekan kepada aku. Itu tandanya karena Mama dan Papa peduli. Aku tahu, tapi kadang suasana atau keadaan tidak mendukung dengan penerimaan hal itu. Iya, Bapak percaya, Pak. Kami berbuat seperti itu supaya kamu memutuskan hal yang baik. Dalam keluarga memang sering terjadi perdebatan pendapat. Itu memang normal. Bapak juga pernah merasakan seperti kalian semasa muda. Ah, benar lah, Pak. Iya, benar. Bapak juga dulu sering tidak dimengerti oleh kedua orang tua. Terus gimana cara Bapak menghadapi itu? Ya, Bapak belajar bahwa orang tua sebenarnya mau anaknya yang lebih baik daripada mereka. Begitu juga lah dengan kalian sekarang. Terus sekarang keluarga menghadapi banyak tantangan. Seperti apa? Kesibukan kerja, teknologi, perbedaan pandangan. Itulah terkadang hal-hal kecil ini bisa menjadi masalah besar. Makanya keluarga itu harus saling mengerti. Dan juga saling memaafkan. Tapi kan memaafkan juga bukan suatu hal yang mudah. Tapi memaafkan kan hal yang sangat penting. Menurutku, keluarga itu adalah tempat utama kita untuk belajar berbagai nilai kehidupan. Nilai seperti apa? Nilai kejujuran, tanggung jawab. Karena itulah Mama mengharapkan kalian kemanapun kalian pergi harus menggunakan nilai itu. Karena dari keluarga kita belajar menjadi manusia yang baik. Dan juga belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ngomong-ngomong, momen seperti ini kapan kalian terakhir berkumpul bersama seperti ini? Menurutku itu kayaknya udah lama lah. Iya, mungkin beberapa bulan yang lalu, Mak. Padahal momen seperti itu sangat berharga. Benar, keluarga harus saling menciptakan waktu bersama. Kalau tidak, keluarga ini akan asing satu sama lain. Sampai saat ini aku udah mengerti apa itu artinya pastoral keluarga. Sampai mereka paham. Ya, keluarga bukan hanya tempat tinggal seperti ini. Selalu Ya, tempat kita untuk membangun iman, membangun sikap dengan keluarga kita. dan juga tempat kita bertumbuh dalam iman. Tepat sekali. Mama senang mendengar itu. Aku memutuskan dari sekarang lebih ingin berubah, lebih ingin banyak lagi untuk membantu di rumah kita ini. Mama senang mendengar itu. Aku juga mau mencoba. Aku juga banyak belajar dari percakapan kita hari ini. Aku juga. Bapak senang melihat kalian saling belajar satu sama lain. Ngomong-ngomong, kita sudah lama tidak berdua bersama ya. Iya betul juga itu, Ma. Bagaimana kalau kita sekarang berdua bersama? Kami ingin juga, ya. Kami juga ikut. Aku setuju. Bagaimana kalau kita berdoa sekarang? Mari kita mempersiapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Waduh, keluarga adalah anugerah yang sangat indah. Karena itulah kita harus menjaganya dengan penuh kasih. Kita juga harus saling mendukung, saling menguatkan, serta saling memahami. Aku bersyukur memiliki keluarga yang seperti ini. Kami juga sangat bersyukur.